Sahabat petani, khususnya petani kelapa sawit mandiri di seluruh Nusantara, saya ucapkan terima kasih ya telah menemukan video kita ini. Jadi ini adalah bersama saya dengan petani sawit mandiri di channel kita, yaitu channel Bang Junjungan Teraju. Teman-teman sekalian, sebagai orang kecil saya tertarik akhirnya, tergelitik akhirnya untuk membuat suatu video menanggapi atau melihat eh, proses pemilu yang akan dilaksanakan oleh negara kita, yaitu di tanggal 14, beberapa hari lagi. Teman-teman, partai-partai melakukan kampanye terakhir di tanggal 10 ya. Banyak kita lihat potongan-potongan video yang banyak menyerang pemerintah, Presiden Jokowi, bahkan TNI Polri. Narasinya adalah yang dibangun bahwa TNI Polri tidak netral. Presiden Jokowi akan melakukan eh, pemilu curang, ya seperti itu. Jadi yang ingin saya katakan bahwa pernyataan-pernyataan terus tersebut datang dari petinggi-petinggi parpol, ya. Orang-orang pintar yang berkecimpung di dunia akademik, kampus-kampus, universitas terkemuka di negara kita. Namun saya ingin mengatakan, minta maaf, mereka itu bermimpi ya, berhalusinasi. Dengan multipartai atau peserta pemilu partai yang banyak sekarang ini, tidak mungkin pemerintah itu mampu mengontrol dari atas sampai bawah supaya memilih orang-orang yang didukung mereka, didukung pemerintah, atau memilih orang-orang yang dianggap atau memilih calon yang dianggap didukung oleh Presiden Jokowi. Saya tidak yakin karena partainya banyak. Partainya banyak dan pemimpin-pemimpin kita mulai dari pusat sampai provinsi sampai kabupaten itu berasal dari partai yang berbeda-beda pula. Presidennya dari PDIP, misalnya ya, gubernur bisa dari Golkar, dari PKS, dari PKB, dari Hanura dan lain sebagainya. Berbeda. Ya. Jadi tidak mungkin mampu Presiden Jokowi itu mengontrol atau menggiring rakyat itu supaya memilih calon yang didukungnya, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena salah satu faktor pendukung suatu presiden itu akan otoriter dan monopoli di dalam pemilu itu harus partai tunggal dia. Presidennya dari partai A, gubernurnya dari partai A, bupatinya dari partai A, dan lain sebagainya. Itu yakin. Seperti di Korea Utara, itu yakin saya. Kalau di negara kita tidak mungkin. Tidak mungkin. Demikian juga, misalnya ada juga petinggi-petinggi partai yang mengatakan TNI Polri tidak netral. Oh, tidak gampang. Tidak mungkin. TNI Polri itu zaman sekarang ini tidak mungkin lagi mereka melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Ya, TNI Polri itu kan manusia juga, memiliki istri, memiliki anak. Tidak mungkin mereka itu mau eh, mau apa namanya, menghancurkan kehidupan rumah tangganya, kehilangan pekerjaan gara-gara melakukan hal-hal yang melanggar hukum, yaitu tidak netral. Tidak mungkin. Saya tidak yakin. Dan saya melihat di sini bagaimana polisi, tentara, dan unsur-unsur PPS tingkat kampung, tingkat TPS itu mengawal. Mulai dari kemarin saya lihat teman-teman itu mengawal kertas-kertas suara itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi belum lagi dari kontrol sosial media, ya, kontrol sosial media yang kuat di negara kita ini. Tidak mungkin, teman-teman. Orang dari HP saja bisa membuat berita-berita
yang menyudutkan sekiranya kalau ada orang-orang kampung yang melihat kecurangan-kecurangan, direkam, disebarkan, jadi viral. Tidak mungkin. Saya tidak yakin Presiden Jokowi, pemerintah, TNI Polri itu melakukan kecurangan di dalam pemilu kali ini. Tidak yakin saya. Biarpun yang ngomong itu profesor doktor dari universitas terkemuka, gak percaya saya. Sebab apa, mereka itu membuat satu pernyataan bahwa pemerintah melakukan kecurangan itu kan karena mereka berbasis pendukung juga dari paslon-paslon lain yang berseberangan dengan Jokowi. Jadi tidak murni keilmiahannya itu melontarkan satu pernyataan. Tidak mungkin. Ya. Jadi sekali lagi rakyat Indonesia jangan percaya kepada mereka. Apalagi kita sendiri rakyat Indonesia yang menentukan. Ya. Gak bisa Presiden Jokowi itu menggiring kita. Atau aparat itu menggiring kita, siapa tahu di bilik suara itu kan hanya kita yang ada. Jadi jangan mau mendengarkan hal-hal seperti itu yang bisa merusak keamanan, menimbulkan saling curiga, narasi-narasi yang merugikan kita. Jangan sebagai rakyat kecil, jangan mau mendengar narasi-narasi seperti itu. Intinya adalah tanggal 14 berdoa di rumah, pergi ke TPS. Coblos sesuai yang ada di dalam pikiran kita, sesuai yang ada di dalam hati kita. Coblos pemimpin kita untuk 5 tahun mendatang. Sudah, jangan percaya narasi-narasi yang merusak, yang datang dari ketua-ketua partai, petinggi-petinggi partai, akademisi-akademisi yang bermimpi, yang mengatakan Jokowi akan melakukan atau pemerintah sekarang akan melakukan kecurangan atau TNI Polri tidak netral. Jangan percaya. Jangan percaya. Ambil sikap tanggal 14 pergi ke TPS berdoa. Tusuk presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan dalam pikiran kita dan hati kita masing-masing. Tidak ada paksaan kan. Yang ingin saya katakan pada akhirnya, walaupun mereka itu ribut, berdebat dan segala macam, nasib mereka di tangan kita. Tusuk. Jangan mau diintimidasi, dan saya percaya pun tidak akan ada intimidasi. Di kampung saya ini tidak ada intimidasi, bebas orang memilih. Demikian saja teman-teman. Jangan lupa dukung channel kita ya. Dukung channel kita. Terima kasih. Salam kebangsaan.